Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Di hari Minggu biasa yang ke-6, Minggu 19 Juli 2020, kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 43. Kalau tema ibadah minggu kali ini yang ditetapkan oleh Sinode GKJ adalah tentang jati diri anak Allah, perkenankan saya menyampaikan judul khotbah atau renungan pada pagi hari ini dari Bertumbuh Bersama. Judulnya adalah Bertumbuh Bersama. Saudara yang terkasih, saat ini kita masuk masa new normal atau tatanan baru, di mana tata cara kehidupan kita saat ini harus disesuaikan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Di media massa, Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu mengutip pernyataan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tentang hidup berdampingan dengan virus corona yang saat ini masih menjadi pandemi di seluruh dunia. Mengapa kok harus hidup berdampingan? Karena ada potensi virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah kehidupan kita sehari-hari. Bisa jadi sampai akhir tahun, bisa jadi bahkan sampai tahun 2021-2022 melihat perilaku kehidupan masyarakat atau manusia saat ini. Nah, khususnya akan semakin lama lagi ketika belum ditemukan vaksin bagi virus ini. Makanya ketimbang lebih banyak lockdown dan tidak melakukan aktivitas apa-apa, boleh melakukan aktivitas dengan hidup berdampingan. Tata caranya itulah mengapa disebut new normal, karena saat ini kemudian kita kemana-mana itu wajib menggunakan masker, wajib cuci tangan sesering mungkin. Kalau perlu di tas kecilnya itu ada semacam hand sanitizer. Lalu kalau kemana-mana ketemu dengan orang juga sebisa mungkin jaga jarak dengan orang lain. Salaman diganti namaste atau sentuhan siku sekarang dengan gaya baru. Yo salaman gini. Ada yang dengan gaya baru, tos siku misalnya. Nah, bahkan ada juga yang supaya semakin aman lagi dilengkapi face shield. Dilengkapi face shield atau pelindung wajah ketika keluar rumah. Ditambah lagi sekarang ternyata penderita COVID-19 itu tidak selalu kemudian menimbulkan atau menunjukkan gejala tertentu. Bisa saja tanpa gejala, makanya kemudian muncul istilah OTG, orang tanpa gejala. Ini semakin tidak mudah untuk membedakan mana yang terkena virus, mana yang tidak. Nah, yang bisa kita lakukan kemudian adalah menjaga kesehatan diri dengan tetap berelasi, sekalipun harus dengan batasan-batasan seperti di atas tadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, situasi yang demikian ini kemudian nampaknya bisa menjadi gambaran sederhana bagi kita dari sudut pandang yang berbeda ketika kita saat ini merenungkan bacaan Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan 36 sampai dengan 43. Judulnya adalah yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Dalam perumpamaan ini, Bapak Ibu dan saudara, Tuhan Yesus menegaskan bahwa justru jangan sampai lalang ini dicabut dari gandum atau dari tanah ini, dari tempat pertanian ini. Karena sekalinya lalang dicabut, maka gandumnya juga bisa jadi malah ikut tercabut. Yesus menegaskan biarkan aja bertumbuh bersama. Biarkan saja tumbuh bersama antara lalang dengan gandum. Karena kalau sekali lagi kalau dicabut beresiko gandumnya juga ikut tercabut. Tumbuh bersama ini kemudian menjadi kata kunci perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Lalang dan gandum secara fisik memang terlihat serupa tetapi tidak sama. Orang Jawa bilangnya
membo kalau nggak salah, atau modorupo. Jadi tapi seorang petani akan sangat mudah atau bisa membedakan mana lalang, mana gandum. Bapak Ibu bisa perhatikan gambar di depan tadi, di depan tayangan video ini. Ada gambar mana lalang, mana gandum. Nah, memang serupa tapi tak sama. Petani bisa membedakan itu sehingga pada saat panen tidak akan tertukar mana yang harus dibakar, mana yang harus diikat, dijadikan satu dan disimpan untuk persediaan makanan. Nah, dari pengantar dan bacaan kita yang demikian, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kita bisa berefleksi demikian. Yang pertama, mari kita perbaiki doa dan pengharapan kita setiap harinya. Kalau selama ini kita berharap dan berdoa dalam harapan kita itu agar tidak ada kejahatan, tidak ada persoalan hidup dan semua hal buruk dihilangkan, bacaan kita justru dengan tegas menunjukkan sebaliknya. Semuanya itu akan ada. Kejahatan itu akan ada, kriminal itu akan ada, persoalan hidup akan ada, semua hal buruk juga akan ada dalam hidup kita. Kita hidup berdampingan dengan hal-hal yang demikian. Nah, mari kita fokus agar kualitas iman dan kehidupan kita justru tetap bertumbuh sekalipun harus berdampingan dengan hal yang demikian. Caranya bagaimana? Nah, poin yang kedua kemudian Bapak Ibu dan saudara, seperti lalang yang modorupo dengan gandum itu tadi dan sering mengecoh orang yang tidak berpengalaman dalam dunia pertanian, sering mengecoh pandangan mata kita, maka hati-hati. Yang kedua ini, hati-hati agar kita tidak jatuh pada penghakiman. Ini menjadi salah satu cara bagi kita agar kita tetap bisa hidup berdampingan, tidak tercabut. Jangan atau hati-hati pada kata penghakiman. Jangan terjatuh pada penghakiman. Alih-alih menilai orang dari luarnya, karena lalang dengan gandum itu kan mirip-mirip begitu ya. Alih-alih menilai orang dari luarnya, lebih baik kita dengan sabar dan berpengharapan tetap berbuat baik, tetap mengasihi, dan intinya tetap menghayati dan mempraktekkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah kita kenal bagaimana menghayati, mengasihi, melayani dan sebagainya, tidak membalas dan sebagainya. Hati-hati jika kita tidak fokus dalam menghayati nilai-nilai kerajaan Allah ini dalam hidup kita, kita bisa menjadi lalang bukannya gandum. Kita bisa jatuh untuk menjadi lalang bukannya gandum, dan nanti pada masa panen, wah, kita tidak akan diikat dan disimpan dalam lumbung, tetapi malah jadi dibakar. Nah, contohnya Bapak Ibu dan saudara, tidak ada dua contoh yang bisa kita renungkan bersama-sama. Contoh yang pertama, godaan saat ini adalah bagaimana menjauhi dan memberikan stigma negatif, citra negatif pada mereka yang terkena COVID-19. Ada, ini istri saya bercerita, ada pasien yang ketika dibilang di rumah sakit di tempat istri saya kerja itu, ketika pasien dinyatakan, "Bu, jenengan positif, ayo dirawat." Malah pasiennya marah-marah, "Jangan, saya nggak mau dirawat, saya mau pulang. Soalnya kalau saya dirawat, nanti tetangga saya akan menjauhi saya." Ini godaan Bapak Ibu dan saudara. Godaan betapa ternyata kita sangat mudah memberikan stigma negatif kepada mereka yang terkena COVID-19. Padahal pada hakikatnya siapapun bisa berisiko terkena COVID-19, termasuk diri kita sendiri Bapak Ibu dan saudara. Oleh karena itu, ketimbang memberikan stigma negatif, lebih baik kita memberikan dukungan positif kepada mereka yang terkena COVID-19 ini. Bagi mereka yang harus karantina, mari kita dukung dengan memberikan dukungan. Mungkin bisa saja kita support ransum makanannya dan hal yang lain. Memberikan support, ayo semangat dari luar misalnya begitu. Jadi alih-alih kita memberikan stigma negatif, mari kita hati-hati dengan tetap memberikan dukungan positif. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua Bapak Ibu dan saudara, karena ada pepatah misalnya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, misalnya begitu. Ada pepatah begitu. Maka ini kan pepatah ini memberikan gambaran, wah, ini karakternya tidak akan jauh dari lingkungan tempat dia tumbuh. Karakter anak ini tidak akan jauh dari bapaknya atau ibunya ketika kita melihat karakter anaknya kok negatif. Alih-alih kita menilai demikian, Bapak Ibu dan saudara,
Lebih baik kita kemudian melihat atau merenungkan bahwa ketika kita memberikan penilaian negatif, justru di situ kita sendiri bisa jadi dinilai sangat negatif oleh orang lain. Ketika kita memberikan penilaian negatif dengan terjatuh atau dengan terpancing, terjebak pada pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, justru di situ kita kemudian bisa jadi malah dilihat orang lebih negatif dari orang yang kita nilai negatif. Maka Bapak Ibu dan Saudara, pepatah ini kemudian ada plesetannya juga. Kalau buah jatuh kok jauh dari pohonnya, ya bisa saja terjadi demikian. Buah jatuh jauh dari pohonnya. Mengapa? Dipangan codot. Jadi tidak sama dengan lingkungan sekitarnya, bisa tidak sama dengan lingkungan tempat dia tumbuh. Nah, selamat berjuang Bapak Ibu, bertumbuh untuk tetap menjadi gandum di tengah lalang kehidupan kita. Berjuang untuk tidak menghakimi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih karunia, damai sejahtera dan persekutuan kekal menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.